Shalom, bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pada pagi hari ini. Saudara bersukacita ya pagi hari ini kalau kita semua boleh bangun dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari sebelum kita renungan kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh menikmati satu hari lagi Tuhan. Ajar kami untuk bisa duduk diam sebentar mendengarkan firman-Mu sehingga kami enggak gerasa gerusu beraktivitas, tapi kami boleh membekali hari kami Tuhan dengan setiap firman yang keluar dari hati-Mu Tuhan, dan kami boleh menjalaninya dengan seturut dengan cara dan kehendak-Mu. Urapi kami yang mendengarkan Tuhan, dan urapi juga yang akan membicarakannya Tuhan. Terima kasih Bapa, hal Yesus, amin. Shalom. Hari ini saya mau renungan yang saya beri judul Jadilah Penikmat Terang. Jadilah Penikmat Terang. Gimana tuh ya jadilah penikmat terang? Oke. Kan Bapak Gembala sedang membicarakan soal menikmati, menikmati untuk jadi anak Tuhan ya, bukan cuma menikmati. Kalau selama ini kan kita gampang menikmati dosa, tapi sekarang kita mau belajar untuk menikmati menjadi anak Tuhan. Sebenarnya kalau kita baca nih di dalam 1 Korintus 2 ayat 14, dibilang begini, "Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan dia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." Jadi di sini dalam ayat ini mengatakan bahwa manusia duniawi di dalam keadaan dunia ini secara umumnya tidak bisa menerima Roh Allah. Mereka akan menganggap suatu kebodohan. Karena yang bisa mengerti tentang Roh Allah itu cuma manusia-manusia yang rohaniah. Oke. Sementara kita adalah anak-anak Allah yang hidup secara rohani seharusnya. Benar ya? Berarti kita akan mengalami yang dikatakan bahwa manusia duniawi tidak bisa menerima. Mereka akan menganggap apa yang kita lakukan adalah sebuah kebodohan. Nah, jadi gimana kita sebagai manusia rohani bisa menikmati apa yang dunia bilang itu bodoh? Gimana tuh ya? Kan lucu ya jadinya ya, gimana caranya? Nah, saya mau bawa saudara untuk coba bisa mikir ke sini. Ketika saudara itu orang-orang menghabiskan waktu di luar untuk santai-santai, hangout rame-rame, terus segala macem lah. Tapi saudara memakai waktu saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu namanya saudara sedang menjadi penikmat terangnya Allah. Karena kita hidup di dalam terang, anak Allah, benar ya? Nah, ketika orang-orang dunia itu melihat sesuatu dengan hal yang secara umum, contoh kalau lagi punya masalah mukanya dilipat 7 gitu ya, pokoknya jelek banget deh, sejelek yang susah, yang bisa dilihat gitu kan. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, dibilang justru ketika kita punya masalah, bukannya kita berpura-pura maksudnya kelihatan gak ada masalah, tapi memang dari hati kita sendiri itu mengalir satu sukacita. Kenapa? Kok ada masalah kita malah punya hati yang bersukacita? Karena kita tahu penjamin masalah kita itu adalah Allah. Itu juga menikmati proses untuk menjadi anak Allah. Itulah yang dikatakan menikmati. Menikmati dengan cara yang berbeda. Menikmati proses menarik janji Allah dalam kehidupan kita. Nah, kita percaya bahwa ketika kita punya masalah, janji Allah itu bisa kita klaimin semua satu-satu saudara. Bahwa Tuhan mengatakan Tuhan akan menyertai kita ketika kita lagi masalah. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan masalah itu lebih besar daripada kekuatan kita. Kita klaim. Ketika kita mengklaim janji Allah, kita sedang menikmati proses yang Allah berikan kepada kita. Nah, itulah yang saya katakan dengan menikmati proses hidup sebagai anak-anak terang dengan cara yang berbeda dari orang dunia. Nah, menikmati proses ketika kita menang melalui satu masalah. Karena kenapa? Kita tahu penyertaan Tuhan seperti janjinya adalah sempurna. Itulah menikmati proses. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5 dikatakan begini, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam dan bukan orang-orang kegelapan. Jadi kita nggak bisa hidup dengan cara gelap. Bukan gelap-gelapan lagi, tapi kita harus hidup di dalam terang. Dan cara hidup anak-anak terang itu adalah cara yang bertolak belakang dengan cara hidup dunia. Jadi kalau sekarang selama ini saudara merasa, orang-orang dunia kayaknya happy-happy aja ya. Sekarang coba saudara berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa happy-happy ketika saya mengikuti caranya
anak-anak terang. Jadi bukan lagi di anak-anak dunia, melainkan di anak-anak terang. Belajar untuk menikmati proses sebagai anak-anak terang. Terakhir, saya mau katakan kepada orang-orang yang merasa lelah, merasa capek, merasa aduh kayaknya hidup tuh nggak ada masalah, nggak ada selesai-selesainya dari masalah. Saya membawa satu ayat yang saya temukan di dalam Mazmur 57, katakan begini. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Jangan capek saudara, jangan lelah. Ayo bangun, bangunkan jiwa kita, bangunkan roh kita. Dan berubahlah dari anak-anak dunia menjadi gaya hidup dan menikmati sebagai anak-anak terang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.